Cek 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 cek. Sege. Cek. Ada yang ada dimplok ada ini. Iya Allah. Cek. Kena itu nih sampai. Enggak kira enggak. Enggak apa ya? Enggak ruwet lah. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bi tafa'al tawa'atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bit tamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani kasyabahil watiyyi fis majitana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lun amri wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabniyi ayyu sakana wa min hudhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haithu was sakinu kam warfa wa nasbud alana i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisal fi'lu bi ayyan jazima farfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi abdahu yasur wajzim bi taskinin wa ghairu madzukir yanubu nahwu ja'akhu bani namir warfa' bi wawin wansiban nabil alif wajrur bi ya'in ma minal asma asif
min dzakadhu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu min hubana abun akhun hamun kadzaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu wa syartu dzal i'rabi ayyudafna la lil yakaja akhu abi kada'tila bil alif irfa'il muthanna wa kila idza bi mutmarin mudafan wusila kilta kada kasnani wasnatani kabnaini wa bnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'ihal alif jaran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa' bi wawin wa bi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shibhi dhaini wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadha wassinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid dzal babu wa huwa inda qaumin yatarid wa nuna majmu'in wa ma bihil tahaq faqalla man bi kasrihi nataq wa nunu ma thunniya wal mulhaqi bi aksi dzaka ista'maluhu fantabih wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma'a kadza ulatu walladis man qad ju'il ka adri'atin fihi dha aydun kubil wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi matlamah wa sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarimah fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira wa tsani mankusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif fal alifan wi fihi ghairal jazmi wa abdhi nasba maka yada'u yarmi wa jurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al radif waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi matlamah wa sammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarimah fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kusira nakiratun qabilu al mu'athira aw waqi'un mawqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bani wal gulami walladhi fama lidhi ghaibatin aw khuduri ka anta wa huwa sammi bid dhamiri wa dhuttisali minhuma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaran abada kal ya'i wal kafi min ibni akramak wal ya'i wal ha min salihi ma malak wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdu ma juraka lafdi manusib lirraf'i wan nasbi wa jarri nasolah ka'arif bina fa'inna nilnal minhah wa alifun wal wawu wan nunu lima goba wa ghairihi ka qama wa'lama wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al uwafiq natabid itashkuru
wa dzurtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu wa duntisabin finfisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laisa mushkilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'u ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'al malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم وصل جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم وصل محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة الأمة ثم وصل محمد صديق الأمين ثم وصل محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلامذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk pensyarah, semua pensyarah dan penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, untuk pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'u li ba'dil ajnasi 'alam ka'alamil ashkhasi lafdhan wa huwa 'am. Min dzaka ummu 'iryatin lil aqrabi wa hakadha thu'alatun lis tha'labi. Wa mithluhu barratun lil mabarrah kadza fajari alamun lil fajrah. Wa wada'u, dan meletakkan siapa
mereka para orang Arab atau orang Arab, wa wada'u dan meletakkan siapa mereka orang-orang Arab, meletakkan maf'ul bih dari wada'u alaman akan isim alam. Jadi ini li darurati syi'ri yang asalnya bacaannya adalah alaman, ini jadi maf'ul bih karena darurat syair alifnya menjadi dibuang. Dalam konteks nanti ada penyesuaian dengan sini. Wa wada'u dan meletakkan siapa orang Arab alaman akan isim alam li ba'dil ajnasi bagi sebagian alam jinis atau isim jinis. Bagaimana posisinya ketika kemudian ada isim alam yang digunakan untuk isim alam jinis itu? Posisinya adalah ka'alamil ashkhasi, seperti alam syakhs. Lafdhan dari sisi lafadznya wahwa dan bermula alam. Ini jadi mansubun ala nas'il khafid. Wahwa dan bermula isim alam untuk ba'dul ajnas itu adalah amma, bersifat umum. Apa? Isim alam tadi. Seperti yang kemarin kita ketahui bahwa ada yang disebut sebagai secara sederhana ada isim alam, ada isim jinis. Ini beda. Ya. Kalau ini adalah untuk ismun yu'ayyinul musamma mutlaq. Ini yu'ayyinul musamma. Isim alam itu. Kalau ini tidak. Tidak yu'ayyinul musamma. Lam yu'ayyin al musamma. Perhatikan untuk pendasaran memahami teks ini. Lam yu'ayyin al musamma. Itu. Kalau seandainya saya mengatakan bayi misalnya, ada bayi A, ada bayi B, ada bayi C, ada bayi D. Ini saya beri nama Ali, ini nama saya beri nama misalnya Ahmad, ini saya beri nama misalnya Muhammad, ini saya beri nama misalnya Khalid misalnya. Kalau seandainya itu memiliki fungsi yu'ayyinul musamma, ketika kemudian ini saya sebutkan kata-kata Khalid saya sebutkan. Maka itu yu'ayyinul musamma, secara otomatis pandangan kita itu adalah mengarah pada D. Itu namanya yu'ayyinul musamma, mutlaqo, tanpa ada petunjuk isyarat, tanpa ada bantuan silatul mausul dan aid, itu adalah yu'ayyinul musamma. Itu namanya alam isim atau alam syakhs. Sama ini posisinya. Perhatikan. Tapi kalau isim jinis tidak, lam yu'ayyin musamma. Kalau seandainya saya katakan kata-kata rojulun, ya, kata-kata rojulun, ini tidak yu'ayyin al-musamma, ini lam yu'ayyin al-musamma. Ini bisa diwakili oleh Ali, bisa diwakili oleh Ahmad, bisa diwakili oleh Muhammad, bisa diwakili oleh Zaid, dan seterusnya. Pokoknya orang laki-laki itu memungkinkan untuk masuk dalam kata-kata rojulun. Lam yu'ayyin al-musamma. Coba bedakan. Ya. Antara misalnya yang yu'ayyinul musamma dengan lam yu'ayyin al musamma. Begitu. Ya. Begitu. Sing paling sederhana gambarannya seperti itu. Ketika ada bayi lahir, yang A disebut sebagai Ahmad, ini Muhammad, ini dan seterusnya. Ketika saya sebutkan kata-kata Khalid, maka pandangan kita itu langsung yu'ayyinul musamma. Menentukan yang diberi nama. Mengarah langsung pada yang diberi nama. Itu namanya yu'ayyinul musamma. Itulah yang disebut sebagai
isim alam. Lawan dari isim alam itu adalah isim jinis. Kalau isim jinis itu apa? Lam yu'ayyin al-musamma. Ketika kemudian saya sebutkan kata-kata rajulun, memungkinkan untuk diwakili dengan Ali, memungkinkan Ahmad, memungkinkan Zaid, memungkinkan yang lain, tidak mengarah kepada al-musamma tertentu. Itu kemarin seperti itu. Ada isim jinis, ada isim alam. Ya. Alam syakhs sama dengan isim alam seperti yang ya. Alam syakhs itu sama dengan isim alam yang kita jelaskan tadi. Ya. Jadi Khalid ini alam syakhs. Muhammad ini alam syakhs. Ahmad ini alam syakhs. Ali alam syakhs. Ini yang memiliki fungsi yu'ayyinul musamma. Ketika saya menyebutkan kata-kata Ahmad, maka kita mengarah pada bayi yang B, tidak mengarah pada bayi yang A, tidak mengarah pada bayi yang C, tidak mengarah pada bayi yang D. Berarti apa? Ini namanya yu'ayyinul musamma. Kata-kata Ahmad, yang itu kita sebut sebagai isim alam, yang itu kita anggap sebagai alam syakhs, itu bisa menentukan yang diberi nama tanpa bantuan apapun. Pandangan kita, persepsi kita, arah dan tujuan pikiran kita itu sudah mengarah kepada orang yang diberi nama atau bayi yang diberi nama. Itulah yang kemudian disebut sebagai alam syakhs atau isim alam. Kalau isim jinis tidak. Ya. Gitu. Ini dikatakan wa wada'u li ba'dil ajnasi. Tapi kadang-kadang orang Arab ya itu juga membuat nama untuk sebagian jenis isim jinis. Ketika isim jinis itu kok kemudian diberi nama, maka posisi nama itu adalah alamil ashkhasi lafdhon, sebagaimana alam ashkhas itu lafdhon secara lafaz, akan tetapi secara makna itu tidak, tetap dalam kondisi kenakirohannya. Ya. Ummu Iryatin itu adalah nama. Ya, Ummu Iryatin itu nama. Tapi dia tidak yu'ayyinul musamma, karena dia untuk nama, untuk alam jinis. Setiap kala jengking memungkinkan untuk diberi nama Ummu Iryatin, tidak mengarah kepada kala jengking yang A, yang B, yang C, dan D, dan seterusnya. Tidak. Karena ini adalah alam jinis. Ada lafdhon, ada makna. Diperhatikan, ini agak berat, agak sulit. Ya. Ketika kemudian ada isim A, ada isim jinis diberi nama, maka alam yang diberikan kepada alam jinis itu sudut pandangnya dari sisi lafaz dia sudah dianggap sebagai ma'rifah, akan tetapi dari sisi makna dia dianggap sebagai nakiroh. Itulah yang kemudian disebut wahwa, dan bermula alam yang untuk ba'dil ajnas itu adalah amma, masih bersifat umum. Kalau seandainya ini ngomong Khalid, ini namanya alam syakhs, isim alam, boleh. Ini namanya alam jinis. Ya. Alam jinis ini. Kalau alam jinis, lafdzonnya ma'rifah, maknanya nakiroh. Kalau ini ada lafdzon, ada maknan, lafdzonnya itu adalah ma'rifah, pun juga demikian dari aspek maknan juga ma'rifat. Itulah yang kemudian disebut ka'alamil ashkhasi lafdzon, posisi alam jinis, ya. Ketika kemudian ada isim jinis kok kemudian disebut sebagai diberi nama, maka posisi alam jinis itu ka'alamil ashkhasi, sebagaimana alam ashkhas, alam syakhs,
tapi itu hanya sekedar lafdzon secara lafadz, akan tetapi secara makna wa huwa am, dia masih bersifat umum. Karena demikian disebut sebagai isim nakirah. Wa wada'u, dan meletakkan siapa orang Arab li ba'dil ajnasi, bagi sebagian beberapa isim jenis, meletakkan maf'ul bih dari wada'u alaman akan isim alam. Ketika kemudian ba'dul ajnas itu diberi alam, maka posisi alamnya adalah ka'alamil ashkhasi, seperti isim alam ashkhas, lafdzon secara lafadz. Akan tetapi wahwa, dan bermula alam ajnas adalah amma, bersifat umum. Apa alam ashkhas? Ketika namanya kalajengking itu diberi nama oleh orang Arab sebagai ummu iryatin min dzaka, adalah di antara alam syakhs, adalah di antara alam jinis. Ummu iryatin bermula, ummu iryatin, lafadz ummu iryatin itu adalah alam jinis, alam untuk jenis akrab. Min dzaka adalah tetap sebagian dari alam jinis. Ummu iryatin bermula lafadz ummu iryatin, di mana ummu iryatin itu adalah nama lil aqrabi, untuk kalajengking. Semua kalajengking, kalau seandainya ada kalajengking 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Yang pertama disebut sebagai ummu iryat, yang kedua juga bisa dinamakan ummu iryat, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang ketujuh dan seterusnya itu namanya ummu iryat semua. Sementara kalau seandainya alam syakhs, satu orang untuk satu, satu untuk satu, satu untuk satu, satu untuk satu. Itulah alasan kenapa kok kemudian dari sisi lafadz itu makrifat, akan tetapi dari sisi makna sifatnya adalah amma. Min dzaka adalah sebagian dari alam ajnas. Ummu iryatin bermula lafadz atau nama ummu iryah, di mana ummu iryatin itu lil aqrabi, untuk kalajengking. Ada juga nama su'alah, itu li sa'labi. Musang itu adalah su'alatun, namanya su'alah. Wa hakadza, perhatikan kata-kata wa hakadza. Wa hakadza itu sama dengan kahadza, kafnya di tengah. Hakadza kahadza, hakadza kahadza. Karena demikian wa hakadza ini adalah susunan jarun wa majrurun. Wa hakadza, dan adalah tetap seperti kata-kata ummu iryatin, su'alatun bermula lafadz su'alah, di mana lafadz su'alatun itu adalah lis-sa'labi, untuk musang. Rubah ya. Wa mithluhu, dan adalah semisal lafadz su'alah. Wa mithluhu, dan adalah semisal lafadz su'alah. Barratun bermula lafadz barrah lil mabarrah, untuk kebaikan, semua kebaikan itu disebut sebagai barratun, namanya barratun. Wa mithluhu, kata-kata wa mithluhu diperhatikan. Seperti yang sering saya tegaskan bahwa cara menentukan mubtada khabar itu adalah mana yang lebih makrifat di antara keduanya.
Kalau seandainya kita lihat misalnya kata-kata wa mithluhu barratun, seakan-akan ini lebih ma'rifat. Kenapa? Karena ini adalah al-mudhaf ilal ma'rifah. Mithlun sebagai mudhaf, hunya sebagai mudhafun ilaihi, berarti mithluhu al-mudhaf ilal ma'rifah, sementara barratun itu jelas tidak ada alnya, bukan isim dhamir, bukan isim mausul, bukan isim isyarah, bukan isim alam, misalnya seperti itu dan seterusnya. Tidak termasuk dalam kategori isim ma'rifat, misalnya begitu. Seperti yang saya katakan bahwa lafadz mithlun itu sama dengan lafadz ghairun. Lafadz mithlun itu sama dengan lafadz ghairu. Apa? Mithlu dan ghair ini selalu dalam kondisi kenakirohannya. Meskipun dia dimudhafkan kepada isim ma'rifat. Kata-kata ja'a mithluka itu tidak jelas. Ja'a mithluka, telah datang siapa? Mithluka, seperti kamu. Orang yang seperti kamu itu banyak. Tidak mengarah kepada person tertentu. Karena demikian, meskipun kata-kata mithlu ini dimudhafkan kepada isim ma'rifat, tetap dalam kondisi kenakirohannya. Sama dengan ja'a, ghairuka, ghairuka, ghairu adalah mudhaf, ka adalah mudhafun ilaihi, ghairuka susunan idhafah. Meskipun ini adalah al-mudhaf ilal ma'rifah, akan tetapi masuk akal apabila ia disebut sebagai isim nakiroh. Karena ghairuka, selain kamu itu banyak. Bisa Ali, bisa Ahmad, bisa Muhammad, bisa yang lain. Perhatikan, ada lafadz yang meskipun dimudhafkan itu selalu dalam kondisi nakiroh. Ada lafadz meskipun dimudhafkan itu selalu dalam kondisi nakiroh. Kata-kata mithlu, kata-kata ghairu, kata-kata seperti, kata-kata kecuali, selain, itu adalah meskipun dimudhafkan tetap dalam kondisi kenakirohannya. Wa mithluhu, dan adalah semisal Ummu Iryatin. Bisa begitu. Kalau seandainya dikembalikan kepada thu'alah, anggaplah itu hikayah, sehingga bunyinya wa mithluhu, dan adalah semisal lafadz thu'alah. Lafadz thu'alah. Biar tidak kontras antara hu dengan thu'alah yang diakhiri oleh tak marbutoh. Sehingga yang kita anggap adalah lafadznya. Wa mithluhu, dan adalah semisal lafadz thu'alah, barratun, bermula lafadz barrah, bermula lafadz barrah, mubtada' ma'khur khabar muqaddam. Lafadz barrah itu adalah lil mabarrati, untuk kebaikan. Semua kebaikan yang kita lakukan memungkinkan untuk diberi nama barrah. Itu adalah alam ajnas. Alam ajnas dari sisi lafadz itu adalah ma'rifat, akan tetapi dari sisi makna itu am. Wa huwa am. Semua kala jengking memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai Ummu Iryat. Semua tha'lab memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai thu'alah. Thu'alah itu nama. Itu. Semua mabarrah, semua kebaikan itu memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai barrah. Dari aspek bahwa dia bisa dipergunakan untuk yang sejenis itu, maka ini disebut sebagai, dari aspek itu disebut sebagai alam jenis. Itu disebut sebagai sesuatu yang nakiroh sifatnya. Ya. Tapi secara lafadz dia sudah atas nama isim alam. Karena demikian memungkinkan dia ditentukan sebagai mubtada. Berarti kan konsekuensi dari bahwa alam jenis juga disebut sebagai isim alam secara lafadz, maka memungkinkan dia untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada, memungkinkan dia ditentukan sebagai sahibul hal yang harusnya adalah ma'rifat. Kalau seandainya kebetulan thu'alah misalnya, ada tak marbutohnya, memungkinkan dijadikan sebagai salah satu alasan kenapa kok kemudian sebuah kalimat isim ditentukan sebagai isim ghairu munsharif. Ini karena isim alam, misalnya begitu.
Ada ta'nis sakinah. Itu misalnya seperti itu. Digunakan untuk alasan ke ghairu munsharifan, digunakan untuk alasan dan seterusnya karena memang sudah isim alam. Itu kalau sudah diatasnamakan adalah isim alam jenis. Kada adalah tetap seperti lafadz barrah, fajari, bermula lafadz fajari. Fajari adalah adalah merupakan isim alam lil fajrati, untuk kejelekan. Khabar dari mubtada yang wahwa bisa. Begitu. Wa wada'u li ba'dil ajnasi alam ka alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am min dhaka iryatin lil aqrabi wa hakadha thu'alatun lil tha'labi wa mithluhu barratun lil mabarrah kadza fajari alamun lil fajrah. Kadza fajari, diperhatikan kata-kata fajari ini adalah termasuk dalam kategori isim yang mabni, diikutkan pada wazan fa'ali, itu menjadikan sebuah kalimat isim itu adalah mabni. Oleh sebab itu di sini bukan fajarun tapi kadza fajari. Kadza fajari. Perhatikan di sini. Mabniun ghairu munawwanin, otomatis kalau sudah mabniun itu biasanya tidak ditanwin, ghairu munawwanin. Jadi ini adalah harokatul bina, bukan harokatul i'rab. Meskipun di sini dibaca kasrah sepertinya, tapi ini atas nama bermula, atas nama mubtada muakhkhar. Ya, itu nazam untuk isim alam. Wa wada'u, dan meletakkan siapa orang Arab li ba'dil ajnasi, untuk sebagian isim jenis meletakkan maf'ul bih dari wada'u alaman akan isim alam. Ka alamil ashkhas, yang posisinya seperti isim alam ashkhas. Lafdhan, secara lafad. Wa huwa, dan bermula isim alam ajnas adalah amma, bersifat umum. Min dzaka, adalah tetap di antara sebagian dari isim alam jenis. Ummu iryatin, bermula lafad ummu iryatin. Ummu iryatin itu adalah lil akrabi, untuk kala jengking, lil akrabi untuk akrab. Wa hakadha wa kahadha, dan adalah seperti ini. Ini ummu iryat. Thu'alatun, bermula lafad thu'alah, lil tha'labi, untuk sa'lah, untuk musang. Wa mithluhu, dan adalah seperti lafad thu'alah. Barratun, bermula lafad barrah, lil mabarrati, untuk kebaikan. Semua kebaikan memungkinkan diberi nama barrah. Kadza, adalah seperti ini. Seperti ini barrah, lafad barrah. Fajari, bermula lafad fajari. Fajari itu adalah alamun, merupakan isim alam lil fajrah, untuk semua kejelekan, untuk kejelekan. Jadi kita sudah tuntas menjelaskan tentang macam-macam isim alam dan seterusnya. Ya. Sekarang kita pindah kepada isim isyarah. Ismul isyarati. Ya, ismi isyarah itu artinya kata petunjuk. Ismi isyarah itu kata petunjuk. Yang penting untuk kemudian diperhatikan ketika kemudian kita membahas tentang isim isyarah,
Meskipun nanti agak berat anunya, ada yang mustakmal, ada yang tidak. Ada yang biasa digunakan, ada yang bahkan tidak pernah kita temukan seperti itu. Itu secara teoritis saja. Ya. Kalau yang secara praktis, secara aplikatif, ya sudah. Ada hadza, hadzani, haula'i. Ya, hadhihi, hatani, haula'i. Ya, itu begitu. Dzalika dzanikuma ulaika. Ya. Tilka tanikuma ulaika. Sudah, selesai. Begitu. Itu yang praktis. Tapi ini menunjukkan yang pokoknya ditulis semua yang termasuk. Itu. Apa yang penting untuk kemudian kita tegaskan dalam konteks pembagian isim isyarah, semua isim isyarah pasti memiliki apa yang kemudian kita sebut sebagai musyarun ilaihi. Setiap isim isyarah itu pasti butuh yang namanya musyar ilaih. Isim isyarah itu adalah kata petunjuk, ini adalah kata petunjuk, sedangkan musyar ilaihnya itu adalah yang ditunjuk, benda atau sesuatu yang ditunjuk. Benda atau sesuatu yang ditunjuk. Itu namanya musyarun ilaihi. Ya, ini kan sudah selesai, ya. Biar gampang. Bagaimana konsep musyar ilaih? Secara umum musyar ilaih itu, sesuatu yang ditunjuk itu ada dua macam. Ada yang berjenis nakirah, tetap saja, nggak bisa kita lepas dari itu. Ada yang berjenis ma'rifah. Kita nggak bisa lepas dari pemahaman, pembagian-pembagian yang jadi prasyarat itu nggak bisa lepas. Ya. Kalau seandainya sesuatu yang kemudian kita tunjuk itu adalah berjenis nakiroh karena bukan termasuk dalam kategori isim ma'rifat, tidak, dia bukan isim dhamir, dia bukan isim isyarah, dia bukan isim alam, dia bukan termasuk kategori yang ada alnya, dia bukan termasuk dalam kategori al-ilal ma'rifah misalnya begitu. Secara umum begitu, dia nakiroh, ini dipastikan menjadi khabar. Inilah alasan kenapa kok kemudian kita berani mengatakan hadza kitabun. Ini nakiroh ini. Kalau seandainya yang kedua, ini adalah isim isyarah namanya. Ini adalah isim isyarah. Ini namanya musyarun ilaihi. Ketika musyar ilaihnya itu adalah berupa isim nakiroh, maka posisi i'rabnya adalah hadza bermula ini adalah kitabun. Hadza bermula ini adalah kitabun. Ini adalah kitab. Kenapa kok kemudian kitabun ditentukan adalah? Kenapa kok kemudian kitabun dijadikan sebagai khabar? Dijadikan sebagai khabar karena musyar ilaihnya ini adalah berjenis isim nakirah. Jadi ketika kita membaca kitab, itu tidak bisa tidak pada akhirnya. Ini isim nakirah apa isim ma'rifah? Ini adalah isim mufrad, tathniyah atau jama'. Tetap materi-materi prasyarat itu tidak memungkinkan kecuali kita pahami. Itu cara sederhana bagaimana menganalisis musyarun ilaihi. Bagaimana menganalisis isim yang atau sesuatu yang ditunjuk. Ada kata petunjuk yang kemudian kita sebut sebagai isim isyarah. Ada musyar ilaih yang kemudian kita sebut sebagai sesuatu yang ditunjuk. Sesuatu yang ditunjuk itu disebut sebagai musyarun ilaihi. Bagaimana mengi'rab musyar ilaih? Kita lihat apakah musyar ilaihnya itu berupa isim nakirah atau ma'rifat. Kalau seandainya musyar ilaihnya berupa isim nakirah, maka langsung ditentukan sebagai khabar. Kalau seandainya musyar ilaihnya berupa isim ma'rifat, dilihat
Apakah ma'rifatnya dengan menggunakan al, ataukah ma'rifatnya itu adalah bi ghairi al? Kalau seandainya kemudian ma'rifatnya itu dengan menggunakan al, maka ini terkena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al uriba na'atan au bayanan au badal. Kalau seandainya musyar ilaih atau sesuatu yang ditunjuk itu adalah berupa isim ma'rifat dan kemakrifatannya itu dengan menggunakan al, maka itu sesuai dengan kaidah, meskipun ini sulit untuk kemudian dicari di mana, tapi secara umum begini. Meskipun sampean tetap harus tolah-toleh, kontekstual. Ya, secara umum begini. Jadi, kalau seandainya panjenengan mau ngajar, pertama kudu doktrin dulu. Ya, nggak usah takut untuk mendoktrin. Besok ketika ada kemudian penyimpangan-penyimpangan kaidah, itu biar dipikir setelah bisa. Kalau sejak awal misalnya tidak didoktrin, diajak mikir yang berat-berat macam-macam itu, tidak ada doktrinasi misalnya begitu, itu agak berat anak-anak. Ya sudah pokoknya. Ya, ketika kemudian, begitu, sudah ditegaskan. Ketika kemudian yang jatuh setelah isim isyarah itu adalah isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan al, maka u'riba na'tan au bayanan au badal, maka itu semuanya di-i'rabi sebagai na'at, atau pilihannya takhir, atau bayanan atau bayan, au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Karena demikian, maka ini harus begini. Hadza. Kalau tadi hadza kitabun. Kalau ini hadzal kitabu jadidun. Hadza bermula ini rupanya al-kitabu badal di sini. Kenapa kok kemudian ditentukan sebagai badal? Alkitab di sini adalah merupakan mubdal, merupakan musyarun ilaihi. Ini isim isyarah, ini adalah musyar ilaih. Dan kebetulan musyar ilaihnya itu adalah mu'arraf bi'al. Berdasarkan kaidah mu'arrafun, isim yang dimakrifatkan ba'da isyaratin, yang jatuh setelah isim isyarah dimakrifatkan bi'al dengan menggunakan al, u'riba maka isim tersebut di-i'rabi na'tan sebagai na'at, au bayanan atau di-i'rabi sebagai atau bayan, au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Karena demikian, memungkinkan Alkitab ini ditentukan sebagai na'at, memungkinkan Alkitab ini ditentukan sebagai bayan, atau bayan, memungkinkan juga ditentukan sebagai badal, meskipun yang terkenal itu sering disebut sebagai badal. Kaidah ini sudah umum, kalau teman-teman belajar biasa ngaji, itu umum dari mulut ke mulut. Cuman kalau seandainya ditanya dari sumber kitab yang mana, ini yang nggak jelas. Tapi tidak masalah, memang kenyataannya seperti itu. Ya, ini mu'arrafun ba'da isyaratin bi al-u'riba na'tan au bayanan au badal itu diambil dari nazam kitab yang mana? Itu nggak jelas itu. Ya, tapi ini benar memang. Setiap kita menemukan konsep dasar, setiap kita menemukan isim yang dimakrifatkan dengan menggunakan al yang jatuh setelah isim isyarah, u'riba maka isim tersebut di-i'rabi na'tan sebagai na'at, au bayanan atau sebagai atau bayan, au badal atau di-i'rabi sebagai badal. Hadza kitabun. Hadza bermula ini adalah kitabun, kitab. Kitabun menjadi musyar ilaih, ya, karena musyar ilaihnya berupa isim nakirah, langsung ditentukan sebagai khabar. Al-kitabu di sini adalah menjadi musyarun ilaihi juga. Akan tetapi di sini musyar ilaihnya di sini itu adalah dengan menggunakan al plus al. Kalau ini nakirah, ini plus al. Karena demikian maka kena kaidah ini. Inilah alasan kenapa kok kemudian kalau seandainya kita baca hadza bermula ini rupanya alkitabu kitab, khabarnya di sini adalah jadidun, baru. Kalau seandainya ma'rifahnya bi ghairi al, maka juga ditentukan sebagai khabar. Maka hadza Muhammadun.
Hadza bermula ini adalah Muhammadun Muhammad. Hadza adalah isim isyarah, Muhammadun adalah musyar ilaih, Muhammadun adalah musyar ilaih. Musyar ilaihnya kebetulan berupa isim makrifat, akan tetapi kemakrifatannya di sini bukan dengan menggunakan al. Kemakrifatannya di sini adalah dengan menggunakan isim alam. Jadi bacaannya adalah hadza Muhammadun. Hadza bermula ini adalah Muhammadun Muhammad. Ya, jadi begitu. Setiap kita menemukan isim isyarah, pasti kita akan menemukan musyar ilaihnya. Musyar ilaih cara mengi'rabinya adalah dilihat apakah berjenis isim nakirah atau berjenis ma'rifah. Kalau seandainya berjenis nakirah, maka langsung saja tentukan sebagai khabar. Kalau seandainya berjenis ma'rifat, maka dilihat apakah kemakrifatannya dengan menggunakan al atau bi ghairi al. Kalau seandainya menggunakan al, maka kena kaidah mu'arrafun ba'da isyaratin bi al u'riba na'tan au bayanan au badal. Ketika kemakrifatannya dengan tanpa al atau kita istilahkan dengan bi ghairi al, maka langsung ditentukan sebagai khabar. Itulah alasan kenapa cara baca dari hadza Muhammadun adalah hadza bermula ini adalah Muhammadun Muhammad. Bidzali mufradin mudzakkarin asyir bidzi wa dzih tita alal taqtasir wa dhanitani lil muthannal murtafi' wa fi siwahu dhainitain idhkur tuti'. Jadi kalau seandainya baca nazam itu memang amburadul, yang penting itu pada akhirnya bisa dilakukan, tapi amburadur akhirnya. Begitu. Bagaimana? Asyir, menunjukkanlah siapa kamu. Menjadikanlah kamu sebagai isim isyarah, maksudnya begitu. Ini berasal dari asyara yushiru. Begitu. Asyara yushiru. Bareng-bareng. Asyara yushiru isyaratan wa musyaron fahuwa musyirun wa dzaka musyarun asyir la tusyir musyarun musyarun. Begitu. Asyir, menunjukkanlah siapa kamu bidza dengan lafadz dza, hadza seperti itu. Dza dengan lafadz dza, isim isyarat dza. Memberi petunjuk apa? Limufradin, untuk musyar ilaih yang bentuknya itu adalah mufrad, mudzakkarin yang mudzakkar. Kalau kebetulan musyar ilaihnya adalah mufrad mudzakkar, ya dengan menggunakan dza. Itu sama dengan yang iqtasir, meringkaslah siapa kamu. Ada dhamir anta di sini. Iqtasir, meringkaslah siapa kamu. Bidhi wadhih tita. Jadi bentuk isim isyarah untuk mudzakkar itu adalah satu, cuman dza. Sedangkan bentuk untuk muannats itu ada 4. Bisa dhi, bisa dhih yang ini terkenal, dhihi yang kemudian terkenal, ti bisa juga, ta juga bisa. Ini semuanya adalah isim isyarah untuk yang muannats. Iqtasir, meringkaslah siapa kamu. Bidhi dengan lafadz dhi, wadhih dan lafadz dhi, ti dan lafadz ti, ta dan lafadz ta, alal untha untuk musyar ilah yang berbentuk muannats.
Bidha li mufradin mudhakkarin asyir bidhi wadhi tita'alal unsaqtasir. Bidha li mufradin mudhakkarin asyir bidhi wadhi tita'alal unsaqtasir. Wadhani tani lil muthannal murtafi' wa fi siwahu dhaini taini dhkur tuti'. Wadhani dan bermula lafadz dhani. Tani juga lafadz tani adalah lil muthanna untuk isim tasniyah al murtafi'i yang terbaca rofa. Apa isim tasniyah? Dhani untuk yang mudzakkar, taninya untuk yang muannats. Karena yang pertama mudzakkar dulu disebutkan, kemudian unsa pun juga demikian dalam bait yang kedua. Wa dhani tani, dhani di situ adalah cerminan, dhani di situ adalah merupakan contoh perwakilan untuk yang musanna yang mudzakkar, tani itu adalah musanna yang muannats. Wadhani dan bermula lafadz dhani, tani juga lafadz tani adalah lil musanna untuk isim tasniyah, untuk musyar ilaih yang berupa isim tasniyah al murtafi yang terbaca rofa. Yang selanjutnya ini bacanya sulit. Wadhkur wa fi siwahu dhainitaini dhkur tuti. Wadhkur dan menyebutlah siapa kamu. Wadhkur dan menyebutlah siapa kamu. Dhaini akan lafadz dhaini untuk tasniyah yang mudzakkar, taini untuk tasniyah yang muannats. Fi siwahu ay fi siwahu, fi siwahu siwal murtafi. Siwal murtafi berarti di sini adalah dalam kondisi nasab dan juga kondisi jer. Mulakno kalau seandainya sampean tidak dianalisiskan, kemungkinannya sulit memahami alfiyah itu. Angel, ini jawabnya ini nanti. Ya. Wadhkur dan menyebutkanlah siapa kamu. Dhaini akan lafadz dhaini, taini dan juga lafadz taini. Dhaini mewakili untuk yang mudzakkar, taini untuk mewakili yang muannas. Fi siwahu ay fi siwal muthannal murtafi. Fi siwal muthannal murtafi, dalam selain isim tasniyah atau musyar ilaih yang berupa isim tasniyah yang terbaca rafa. Selain itu berarti dibaca nasab atau dibaca jar. Tuti maka taat siapa kamu. Tuti maka taat siapa kamu. Rek umpamane sampean itu menyebutkan dhaini dan taini. Fi siwal musanna al murtafi. Jawabnya amar. Jawabnya amar. Udhkur yang punya jawab tidak hanya adat syarat. Yang punya jawab memungkinkan berupa fi'il amar. Ini jawabnya amar. Udhkur. Udhkur dhaini taini. Udhkur dhaini wa taini fi siwal musanna al murtafi jawabnya udhkur tuti. Maka mentaati siapa kamu al-arabah akan bahasa, akan kaidah al-arabah fi qawaidihi misalnya. Al-arabah fi qawaidihi misalnya begitu. Ini masih begitu? Bidzali mufradin mudhakkarin asyir bidhi wadhi tita'alal unsaqtasir wa dhani tani lil muthannal murtafi' wa fi siwahu dhaini taini dhkur tuti. Wadhkur dan menyebutkanlah siapa kamu. Dhaini akan lafadz dhaini, taini juga lafadz taini. Fi siwahu di dalam selain isim mutsanna, isim tasniyah yang terbaca rafa. Tuti maka mentaati siapa kamu al-araba akan orang Arab. Fi qawaidihi di dalam fi qawaidihim misalnya di dalam kaidah-kaidahnya orang Arab.
Gitu ya. Jadi zani itu adalah untuk yang mudzakkar tasniyah. Tani untuk yang mudzakkar yang muannats tasniyah. Kalau seandainya dicontohkan, misalnya kalau seandainya diberi hak tambih hadzani, misalnya rajulani. Ini yang disebutkan musannal murtafi, pakai alif di sini. Hatani misalnya, hatani, ya, apa? Tilmidatani misalnya, tilmidatani misalnya. Ini untuk muannats, ini muannats. Begitu. Tapi ini kedudukannya khobar berarti rafa di sini. Inilah yang kemudian disebut sebagai murtafi. Pakai tani, pakai dzan. Tapi kalau seandainya di sini ra'aitu misalnya hadzaini menjadi hadzaini. Nah, begini. Ya, kalau seandainya ra'aitu hataini. Ya, marortu juga sama. Marortu bihadaini. Nah, pakai daini. Daini, taini. Marortu biha taini. Begitu. Ya, ini yang disebut sebagai wadhkur. Dan menyebutkanlah siapa kamu, zaini akan zaini, taini juga lafaz taini, fi siwahu dalam selain al-muthanna al-murtafi. Al-muthanna al-murtafi selain itu berarti al-muthanna al-muntasib dan al-muthanna al-majrur misalnya. Itu ya, mungkin ya itu sudah cukup saya pikir. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Aduh.